Saudara, 10 korban tragedi Kanjuruhan masih dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. 6 orang dirawat di ruang ICU, 4 orang dirawat di ruang perawatan biasa. 2 orang diantaranya dalam kondisi kritis. Korban mengalami benturan di bagian kepala dan pendarahan akibat benturan serta syok berkepanjangan. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang menyebut korban yang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengalami luka trauma karena benturan di bagian kepala, dada, hingga kaki. Di merawat pasien di ICU-nya ada 6, kemudian juga di ruang biasa sih tinggal 4 ya. Cuman yang di ICU itu ya kami memang masih kondisinya belum stabil dan kita perlu perhatian khusus supaya mereka bisa kita tangani supaya lebih baik. Kemudian yang kami tangani semuanya itu yang kritis 2 ini yang kami siap. Yang kalau udah pulang semua, mereka mungkin minggu depan mulai kontrol. Tapi juga itu kita rujuk balik, jadi mungkin juga kontrol ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan rumah. Posko Gabungan Aremania masih menerima aduan para korban tragedi Kanjuruhan. Mayoritas korban mengalami sesak nafas, perih di bagian tenggorokan, dan iritasi mata. Korban sudah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Posko Gabungan Aremania ini juga mengimbau korban tragedi Kanjuruhan segera melapor agar bisa segera ditangani. Lebih lengkap soal penanganan para korban tragedi Kanjuruhan akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dedi Prasetyo di Posko Gabungan Arema. Selamat siang, Dedi. Sampai siang ini apakah masih ada korban yang melapor ke sana dan apa keluhan mereka? Ya, Mercy dan juga saudara, hingga hari ini memang masih ada beberapa keluarga korban atau orang tua korban yang mendatangi posko untuk berkonsultasi dengan relawan yang ada di posko ini untuk keluarga mereka yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan. Dalam beberapa hari ini memang posko relawan Gabungan Aremania ini didatangi oleh korban dan keluarga korban yang mengalami gejala susulan pasca tragedi Kanjuruhan. Kebanyakan dari mereka memang mengalami gejala pada pernafasan mereka, mengalami sesak pada dada, iritasi mata, hingga tenggorokan yang terasa perih. Untuk itu, posko melakukan pendataan dan pendampingan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk merujuk mereka ke rumah sakit agar korban bisa mendapatkan perawatan oleh dokter di rumah sakit. Tidak hanya di Kota Malang, posko gabungan ini juga merujuk beberapa korban hingga RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Berikut wawancara kami dengan Dadang, salah satu relawan yang ada di posko gabungan Aremania ini. Di kita sementara ini ya untuk korban meninggal yang terdaftar dan sudah kita cek kebenarannya itu 131. Terus untuk yang korban luka-luka baik itu berat belum kita spesifikkan ya. Untuk yang berat berapa atau yang ringan berapa. Untuk kita globalnya totalnya masih 80 orang. Kebanyakan itu seperti sesak napas, masih sakit di dadanya, masih sesak buat napas. Terus ini tenggorokannya masih kayak berasa perih. Selain keluhan pada fisik para korban, juga terdapat korban yang mengalami trauma secara psikis. Mereka mengaku masih terngiang-ngiang kejadian pada tragedi Kanjuruhan. Mereka merasakan bahwa tragedi yang kemarin cukup mengerikan, berdesakan, gas air mata hingga banyaknya korban jiwa membuat para korban ini merasa trauma dan harus mendapatkan pendampingan. Mereka juga melaporkan kejadian tersebut ke posko dan posko secara langsung akan memberikan pendampingan atau trauma healing kepada para korban. Selain itu, tim dari posko juga akan mendatangi rumah dari korban yang memerlukan pendampingan secara psikologis. Untuk itu, dari posko sendiri juga mengimbau kepada masyarakat atau warga yang merasa menjadi korban Kanjuruhan dan mengalami gejala susulan untuk segera mendatangi posko untuk dilakukan pendataan dan penanganan lanjutan. Merci. Dedik, selain korban fisik, apakah posko juga menerima aduan pemulihan trauma para korban tragedi Kanjuruhan? Benar, Mercy. Selain korban fisik, memang ada beberapa korban yang
mengaku cukup trauma dengan kejadian kemarin. Posko juga menerima beberapa pengaduan tersebut. Selain dari korban, juga dari keluarga atau orang tua korban yang mendatangi posko dan melaporkan keluarga mereka atau anak mereka yang mengalami trauma. Untuk itu, posko juga memberikan pendampingan atau trauma healing kepada korban. Mercy. Terima kasih Dedi Prasetyo, jurnalis Kompas TV atas laporan Anda langsung dari Posko Aremania di Malang, Jawa Timur.